Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Dengan guru pembimbing pelajaran PPKN Bapak Suyatno SPD. Konsep persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yaitu bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Konsep demokrasi liberal. Demokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi, yang artinya kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ciri-ciri demokrasi liberal. 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh presiden. Sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme. Jadi, dalam demokrasi liberal berupaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, rakyat dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Masa demokrasi liberal era tahun 1950 sampai tahun 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu negara kesatuan. Maka melalui perjanjian antar tiga negara bagian, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, dihasilkan perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Sejak 17 Agustus tahun 1950, negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Dewan Konstituanti diserahkan tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1950. Namun sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli tahun 1959 yang membubarkan konstituen. Masa demokrasi liberal. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet, diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. 1950 sampai dengan 1957 Kabinet Natsir, 1951 sampai dengan 1952 Kabinet Sukiman Suwirjo, 1952 sampai dengan 1953 Kabinet Wilopo, 1953 sampai dengan 1955 Kabinet Ali Satmerjojo, 1955 sampai dengan 1956 Kabinet Barudin Harahap, 1956 sampai dengan 1957 Kabinet Ali Tarmijojo, 1957 sampai dengan 1959 Kabinet Juanda. Masa demokrasi liberal. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Isinya ialah 1. Kembalinya berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. 2. Pembubaran konstituante. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.